Rindu lukisan mata suratan, hatiku nan merindu. Rindu bayangan nan meliputi parasari wajahmu. Mengapa membisu seribu kata? Mengapa mendusta seribu bahasa? Mungkinkah bulan merindukan kumbang? Dapatkah kumbang mencapai rembulan? RW Mulyadi lahir di Jombang tahun 1947. Wih, bulan apa lahirnya? Februari. Wah, habis ini ulang tahun 13 Februari. Berarti umurnya Ya diwali aja. diwali 74. Belum lebih 75. 72 lah, 72 lah kalau gua. Ya tinyang juga boleh. Oke. Nah, sekarang ini kita berada di studio Rumah Cetak Jalan Jembatan, tepatnya di Condet ya. Jembatan 3. Jembatan 3 itu ini studio pribadinya Om Yadi. Dan kita bersama karya-karyanya Om Yadi. Tapi sebenarnya kalau aku manggil Om Yadi itu nggak apa-apa tak Om? Gak enak saja. Gak enak. Kayak om itu. Oh, Om. Iya, konotatif ya kalau Om itu ya. Gak seneng belas. Kalau Om aja kan masih enak, tapi kalau Om itu konotatif Iya, gitu. konotatif. Nah, Belas. sempet denger dulu waktu kecil Yadi itu dipanggil Gus sama Ya, kakaknya. memang. Oh, Sampai sekarang dipanggil Gus. punya ini keturunan kiai atau gimana? Beda. Terus Itu cerita siapa? Oh, cerita Nggak ada hubungannya. Oh. Gus itu ya, Mm-mm. kalau di daerah Jombang itu artinya Mas, Cak, Kang. Oh, itu jadi bahasa Panggilan tradisi ya? Mas Tradisi. ya. Mas, Oh. nanti Gus. Hmm. Oh lu masuk Rene tuh. Kalau Nah. lek di Sidoarjo nanti kok Nah, ya iya itu podo ya, artinya podo. Podo. Nanti Jadi Cak. nggak ada urusannya dengan anaknya kiai atau bukan. Bapak saya itu petani, Oh, berarti anak kiai petani semua dipanggil Gus. panggil Gus. Oh, Nggak ada urusan itu. jadi Jangan salah kaprah deh. Ini Jangan saya salah. yang meluruskan. Iya, iya. Oh iya, saya tuh. Iya. Lah, Gus Yadi ini, Gusmul. Gusmul ya. Gusmul ini tertarik dengan dunia gambar itu sejak usia berapa sih, Gus? Sejak kecil dari SD saya sudah tertarik dengan gambar. Yang pertama kali saya gambar adalah burung kutilang. Yang kedua adalah gambar kendi. Tahu nggak kendi? Tahu. Nah, karena gambar kendi itu cuma dikasih garis lurus, dikasih belendukan satu, sini diwalik belenduk lagi, dikasih cucu gitu. Iya, iya. Nah itu kendi. Kendi. Nah, Sekarang udah jarang ya? nggak ada. Wong desa itu ya kendi yo, kayak ngombe itu loh. Iya, iya. Dulu kalau orang lewat tiba-tiba haus itu bisa minum. Betul digelogok itu. Itu kan anu ya, fasilitas umum ya, Gus? Umum di mana-mana. Semua Di orang pinggir jalan iya. juga ada kendi, gentong juga ono, naik cebuk itu. Oh. Awal mulanya dari suka menggambar tadi kendi, terus apalagi burung kutilang. Terus karena di zaman dulu itu di sekolah-sekolah SR ya gue itu ada buku SR itu sekolah rakyat. Iya. Itu ada buku yang buku cerita atau apa itu yang ada gambar-gambarnya dari Raden Saleh. Ilustrasi. SR itu maaf, itu setara SD kalau sekarang. Iya, sekolah rakyat. Berarti dulu Gus Yadi ini SR sudah referensinya udah itu ya? Iya, ada buku Raden Saleh ya? Iya. Ya. Dan Raden Saleh dulu ya? Ya saya nggak tahu siapa Raden Saleh. Tapi populer aja ya dulu. Populer ya. Jadi karya lukisan yang pertama kali dilihat Gus Mul ini apa? Lukisan Raden Saleh ini? Oh bukan ya di buku pelajaran, di buku bacaan gitu loh. Bacaan. Terus yang kedua itu adalah karya dari
Pak Avandi. Pak Avandi. Aku lihat itu di majalah Usage, itu majalah Amerika yang sampai ke desa-desa. Kita dapat, bapakku oleh. Jadi aku sering nonton, wih gambarnya wapi ini Pak. Berarti Bapak dulu juga seniman, Gus? Bukan, bapakku petani. Oh. Iya, petani. Nah, siapa yang membuat Gus ini termotivasi jadi seniman maksud di internal keluarga itu dari siapa sebenarnya? Kayaknya mbahku, kakek saya. Seniman apa dulu, Gus? Kakek saya itu pandai menabuh gambang. Gambang sulit, gambang gitu loh. Ya, Ya, gambang. dari kayu gitu loh. Enak wis. Pol kita enak. Pol. Ayam itu uripe. Jadi pegiat itu emangnya seniman gambang. Barangkali itu ya. Oh, berarti sampai sekarang itu teringat terus apa akan kenangan mbahnya dulu. Sangat lengket di keseharian saya. Gitu. Nah, sekarang kan ngomong soal karya ya Gus. Kan karyanya Gus ini kan temanya kan seni di atas kertas, ya kan. Terus saya lihat ini kan depan ini kayak bungkus makanan, ini nasi apa ini Gus? Bebek apa Gus? Atau iki Ini anu sego teri gitu. Oh, Iki teri sing iki rada anu teri. ini Teri kacang anu apa? iki. Ini rica-rica bekicot ini. Iya, ketoke ngono. Nah, ini ada tulisannya B kan, biasanya kan ada di Iya. namanya B gitu. Iki kreco. Kacau. Kreco. Iya, Iki iya. botok melandingan iki. Waduh landingan. Iya. Tapi unik Gus, aku lihat ini nih, wah ini bisa jadi inovasi. Orang-orang warung-warung itu harus terinspirasi. Betul. Sebetulnya kan begini ya. Saya ini kalau biasanya makan masak sendiri, tapi kadang-kadang juga beli. Ya. Ketika saya beli di warung di depan situ ya, saya kan bawa pulang, nggak makan di tempat, tak bawa pulang biar roto ayam titik mah, nggak repot. Bareng ngono, ini kosong ininya. Iya. Kadang selain itu Gus, Enggak, ada tak delok-delok ini, wah enaknya digambari mari. Langsung tak bikinin gitu loh. lah celakanya tuh yang sekarang tuh pakai bungkus koran itu loh. Di sini ada beritanya pembunuhan. Mau makan nggak? Jadi nggak tego ngono. Suruh pesen sama aku, tak bikinin. Oh, gitu. Api-api desain gampang itu. Gampang. Suruh pesen aja wis gampang bayarnya. Bahannya kertas. Kertas bungkus biasa Kertas itu. bungkus. Kertas bungkus yang 1.000 dapat 5 itu loh. Ini prosesnya apa Om? Ini cetak. Gus. Cetak Oh, lino, cetak artinya lino. cetak langsung. Saya punya mesinnya itu, jadi gambar dari karet dicukil-cukil, di roll dengan tinta, terus kertasnya ditempelkan di atasnya cetakan itu langsung digosok-gosok, udah jadi lembaran. Jadi ini teman-teman, ini karya kreativitas Gusmul. Jadi sampai Gusmul ini memikirkan estetis ya Iya, untuk estetika. produk apa ini ya apa Iya. kemasan makanan ya. Betul, terutama. ya betul. Nah, bungkus apa aja terserah. Bungkus apa aja. Bahkan ada cangkir ini dikasih gambar juga bisa. Bisa. Nah, Oke. Jadi tadi temanya kan seni di atas kertas. Kenapa tertarik dengan medianya kertas, Gus? aku pernah, Sedangkan banyak orang pakai ini kanvas gitu. aku kan terinspirasi dari pekerjaan pendahulu ya, pendahulu yang ada di luar tentu. Katakanlah ada pelukis di luar, ya, Dürer namanya, itu melukis kelinci, gambar kelinci di atas kertas dengan cat air. Itu umurnya sudah 500 tahun masih bagus. Lah masa kita nggak bisa bikin? Cat air. Cat itu umurnya 500 tahun berarti Gambar di atas kertas tapi umurnya bisa sampai 500 tahun. Masa kita nggak bisa? Kertas kita juga bagus-bagus sekarang, Iya. ya kan? berarti itu sudah selain menjadi karya seni udah menjadi karya arkeolog ya. Udah ratusan tahun itu. Udah ratusan tahun, 500 tahun kan 500 tahun. nggak sedilu itu, nggak sedilu ya, Iya. nggak sebentar kan? Iya, nggak segelumit itu. Nah itu dia. Sebenarnya melukis di atas kertas itu punya daya tarik sendiri buat Gus ya. Selain
kertas ini menjadi bahan untuk menggambar, ternyata Gus Mul ini juga bikin apa ini Gus, apa kayak Bikin patung dari kertas instalasi juga, dari kertas. ya. Instalasi juga dari kertas. Hmm, Patung itu juga dari kertas. Yang ya, kecil-kecil itu dari kertas patung, yang gede itu juga patung dari kertas. Jadi karya-karya instalasi nanti kita keliling beberapa ada salah satu karyanya Gus Mul itu yang mereka lagi asik nonton gitu ya Gus. Jadi yang catching gitu ya Gus. Ya, ya. Oke Gus. Aku sempat terkesan dengan lukisan Gus Mul itu yang kan sebelumnya kan ini kan banyak karya-karya potretur ya. Banyak karya-karya potretur yang melibatkan satu tokoh seniman Belanda. Seniman Belanda, Van Gogh. Itu saya tergelitik dengan satu gambar ini. Ini ada Van Gogh Di dalam kamarnya. di dalam kamarnya, ada Doraemon juga, ada gambar apa ini Gus? Anime. Anime Jepang. Iya. Apa korelasinya Gus? Van Gogh sama anime Jepang. Iya, itu kan gini ya. Van Gogh itu sangat besar sekali ketertarikannya terhadap karya-karya Jepang zaman itu ya. Zaman itu. Terutama pada karya Hokusai. Karya Hokusai itu grafis Jepang yang sangat terkenal ya. Satu regenerasi sama Van Gogh. Wah, dia lebih tua Lebih tua. lagi. Ya, lebih tua lagi. Artinya beliau ini sangat tertarik dengan karya-karya Hokusai tadi. Artinya orientasinya adalah Jepang. Apakah itu bunga-bunga sakura atau jembatan yang ada di Jepang sana, itu ketertarikan Van Gogh. Nah, untuk saat ini, kenapa aku menggambar ada Doraemon, ada baling-baling bambu dan segala macam itu. Jadi saya bayangkan tuh begini, dia Van Gogh ini hidup di dalam dunia sekarang. Saya bayangkan kalau Van Gogh hidup di dunia sekarang, dia pasti pakai t-shirt kayak gua ini hitam gitu kan ya. Terus pakai sepatunya sneaker kan. Tuh, ya kan ini. Terus di kamarnya itu digantung gambar-gambar Doraemon lah, ada bantal-bantal itu juga ada gambar-gambarnya Doraemon. Ini ada yang terbang-terbang itu siapa itu? Kupu-kupu, baling-baling bambu itu kan, ya kan? Anime sekarang itu kan. Nah, itu bayangan saya. Kan imajinasi. Saya berimajinasi seperti itu. Ya. Kalau saya memikirkan malah kalau Van Gogh hidup di era sekarang, selain tokoh-tokoh Jepang, dia juga suka tokoh-tokoh Korea. Oh iya, itu bisa aja dia mungkin ganti kulit kayak apa gitu. Operasi plastik gitu. Plastik ya. Kupingnya diganti. Nah, ditempel lagi, pasang lagi. Plastik cebuk. Nah, itu. Oke. Maaf ini. Nah, itu tadi kita bahas tentang lukisan Van Gogh yang dirasa Om itu kalau misalnya Van Gogh hidup di era sekarang gitu ya Gus? Ya, seperti itu. Jadi siapa Gus selain Van Gogh, pelukis yang menginspirasi Gus ini siapa aja? Pastinya tentunya juga banyak ya Gus? Oh banyak, yang pelukis Indonesia juga ada Raden Saleh, ya kan? Aku pernah bikin juga karya Raden Saleh, tapi aku rubah lagi tentunya. Nah, itu juga karena terinspirasi. Terus ada lagi karya Gustav Klimt, ada lagi karya René Magritte, ya bisa terinspirasi orang-orang pendahulu. Pada dasarnya itulah salah satu rasa hormat saya kepada beliau itu. Beliaulah yang menginspirasi kehidupan generasi sekarang. Aku yang merasa seperti itu. Ya. Kalau yang lain ya terserah. Gitu. Tapi banyak teman-teman sekarang lebih beralih ke, mungkin udah eranya ya Gus, beralih ke digitalisasi. Sedangkan Gus sendiri bagaimana menanggapi tentang digitalisasi sekarang? Sekarang orang sudah menggambar modern udah pakai Wacom kayak gitu Gus. Terus tapi Gus ini masih konsisten. Kata siapa? Loh, ngikuti juga? Wah, Loh, saya ini hidup di zaman yang perubahannya luar biasa.
dari fotografi yang analog sampai fotografi yang digital. Saya mengikuti dan saya kan hidup di dunia itu, di dunia yang sedang berkembang. Lah masa saya terus diem, saya tabu itu nggak boleh. Iya, iya. Saya bisa mengerjakan dengan digital. Itu ada karya saya yang pakai digital. Oh. Itu coloringnya pakai digital. Iya. Nah, dari manual masukkan pakai scan, dirubah lagi menjadi warna-warna digital dan dicetak dengan ukuran yang sama. Ya seperti itu. Itulah hidup. Itulah hidup. Harus mengikuti perkembangan zaman. Iya harus, kalau enggak gimana? Dulu saya pakai celana dalam pakai belacu. Nah sekarang apa mereknya kan beda, masa mesti gue buka? Iya, nah kan nggak lucu kan? Jangan. Iya. Ya itu. Masa pakai gedebok? Jangan. Nggak lucu Iya, lagi ya. Kan gitu. Gus ini punya sense humor yang cukup tinggi ya Gus ya. Biasa deh wong desa ya. Iya sih Gus. Oh, Jawa Timuran, Jawa Timur, Surabayaan, ya kan? Apa ya apa? Dhewe iki lek cara gak ono kamera wis Jawaan terus ya Gus. Oh iya. Oke Gus. Aku kan beberapa kali ngikuti perkembangan karya seni, terutama karya seni teman-teman pelukis umumnya. Iya, iya. Tapi karena pandemik ini Gus, mereka itu kayak terbatasi ruangnya. Tapi aku selalu dengan Gus Mul itu pandemik berani berpameran itu gimana itu? Maksudnya apa keberanian Gus mau berpameran di musim-musim pandemik ini? Saya ini pelukis, pegrafis. Hampir setiap hari berkarya. Nah, kalau karya grafis itu kan tidak satu. Jadi kalau ini bisa saya cetak bikin 10, 20, 50. Nah, kalau setiap hari saya bekerja, kan numpuk itu. Numpuk. Terus buat apa? Ya. Kalau tidak saya pamerkan. Ya. Ya tujuan pameran adalah ini loh aku berkarya. Ini loh aku membuat karya grafis. Ya silahkan nonton gitu. Pikirannya sudah itu aja. Karena hidup saya hidup yang hidup berkesenian. Lah masa saya berhenti tengok-tengok ngelamun, ya buat apa? Enggak itu bukan saya. Iya. Berarti menjaga ritme semangat itu bagaimana Gus? Teman-teman kadang kan, waduh aku bendino gambar ya terus ya apa ya supaya gak bosen gitu loh Gus. Gak bosen. Gini. Pripun Gus? Kalau gak bosen apa alasannya bosen? Apa alasan bosen? Umpamanya bosen gak payu umpamanya. Ya kan bisa jualan lain. Iya, iya. Ya kan? Nah, saya kalau umpamanya sekarang gini, lukisan banyak, terus aku terus belum ada yang laku. Ini duit sudah mulai tipis sudah. Ya saya bikin makanan, aku bisa bikin rawon yang enak, bisa. Serius Gus? Oh iya. Rawon ikiai. Namanya rawon iki. Rawon ikiai. Ya wis nek Surabaya niku ya rawon ikiai wis aja pindah-pindah. Berarti pakai endok asin Gus. Endok asin. Karo cambah gundek. Cambah gundek. Cambah keriting. Ya cambah gundek apa sih yang cambah sing kayak kacang hijau gitu. Cambah iya. Sambel kerupuk urang. Kerupuk urang. Terus sambal terasi. Dagingnya sapi. Sapi rek masuk bebek. Masuk ono rawon bebek sampeyan ya apa ya? Ya bebek. Bebek ono rawon bebek. Berarti itu bisa masak pertama kali itu dari siapa Gus? Wah gitu ceritanya. Oh, ya. Iya. Balik Jadi flashback. gini. Waktu saya masih kecil, saya kan saudara bersembilan itu, saya paling kecil dan tinggal di rumah hanya bapak sama ibu sama aku tok wis. Jadi kalau ibu kan tugasnya memang memasak kalau ibu-ibu zaman dulu itu. Maaf, Gus, anak keberapa dari berapa? 9. bersaudara? Dari 9 bersaudara? Anak? Ya, saya bungsu. Oh, anak bungsu. Terus lanjut Gus. Terus ibu kan masak di dapur. Biasain dablek ya, anak bungsu. Oh, wis meling apa. Apa sih ngene ku jenenge wis. Wah, ndok wabrek pol kan. Lah masak itu goreng tempe dicupuk, melayu. Mari ngono. Wih, digado ya. Gado tok ae. Terus ono maneh tahu dicomot.
Lah, ibuke kan yo mek ndelok tok ae. Lah mosok ape diuring-uring wong anake dhewe ya. Aja. Wong panganan ae kok repot. Ya udah, ambil lagi. Terus kan wis wareg kan tengok-nengok lihat ibu masak lho gitu kan. Ya apa sih ibu masak apa? Masak rawon. Wih, enak iki mesti. Nah, seperti itulah yang melekat di hidup saya itu. Ngicipi barang. Wih, enak iki ibu, enak. Masak ini buku. Lambat laun lengket. Dikasih tahu resepnya. Ngene lho. Saya kira enggak. Gus. Dikasih tahu juga enggak. Karena apa? Lah masuk ngiris berambangnya diceritakno. Iki berambang nak, iki gutir nak. Gutir. Rawon nggih gutir Enggak barang istilahnya kan gak ngono ae. Iya. Lah iya, wis kono berambang bawang ngene kuwi wis diiris didelok ae. Didelok. Diapalno. Dik cilik kan memorine masih kuat itu. Gitu. Penggaweane masih kegiatannya setiap hari menggambar terus. Lama-lama kan menumpuk, Gus. Ya. Ya kan? Ya. Menumpuk lah, itu mengelolanya bagaimana, Gus, supaya karya ini nggak jadi mama, Gus, maksudnya nggak ada sebenarnya karya yang mubazir ya, tapi untuk mengelola ini supaya bisa dinikmati. Aku kan punya studio di sana. Kalau ini kan atelier, ini adalah ruang pameran, gitu kan. Jadi aku bikinkan rak khusus untuk menyimpan gambar-gambarku itu. Kalau ada orang mau nonton, ya datang ke sini menonton yang sudah dipasang. Kalau memang mau beli, yo ini. Atau kalau memang mau minta juga tak kasih. Istilahnya bisa, Gus? Ya bisa saja namanya. Apa sih yang nyimpen ya wake lho gambare ya wake. Tapi dikapakno, mosok lak gawe tak gawa mati ya gak. Nah, kan gitu tuh. Numpuk itu kan istilahnya ya numpuk ditata lah. Itu kan ada manajemennya, ada caranya. Ada cara. Supaya awet, supaya tetap apa itu namanya tetap apik lah, awet, Tetap rapi. Nah, pengen nonton ya tinggal narik lacinya aja. Saya boleh nggak nonton yang karya tahun 84 ada, tarik. Nah ini kayak gitu. Ini beberapa karya yang terpajang di galerinya Gus ini udah ditawar orang kan, gara-gara Gus. Udah dibeli nggak maksudnya? Ada yang Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sesuai doa saya, ada yang beberapa dibeli. Yaitu alhamdulillah. Alhamdulillah. Salah satunya gambar Van Gogh itu juga. Van Gogh yang di belakang Oh, ini? sudah laku. Sudah Itu laku. ada tanda merahnya. Oh, yang ada tanda merah di setiap pojoknya tuh sold. Ya, ini juga ada di depan ini. Terus di depan sana juga ada. Jadi bersyukurlah, doa saya terkabul gitu. Amin. Nah, gitu. Nah, mari makan rawon nantinya. Iya. Rawon pakai telur asin. Nah, Aku merasa ada kecenderungan bahwa aduh, karya aku gak laku-laku rek. Insecure bahasanya saiki, Gus. iya, apa? Insecure, merasa gak percaya diri. Iku bagaimana, Gus? Sing ngomong dadi pelukis itu sapa? Lawake dhewe ta. Ayo, lawake dhewe. Iya. Nek kan ngrasakno ngono, ya saja dadi pelukis. Simple ya, Pelukis itu kan ada risikonya, tetapi kan bagaimana mengatasi risiko. Saiki aku melukis, lukisanku gak payu rek iki. Blas kalau sing payu. Ya, tak numpuk iku ya. Loh, aku kan iso dodolan ndok asin kek. Dodolan kacang kek. Bumbu rujak kek apa terserah kan. Iya. Emang terus terganggu saya? Enggak. Terus gengsi saya hilang? Enggak. Lo takutnya kesenimanannya itu hilang gitu. Lah biasanya. opo mikire ngono. Wis Boleh apa ini? kasep kayak ngono. Gak ono nek aku. Jadi nek pengen dadi pelukis, tapi ojo ngersulo. Nek gak payu ojo ngersulo. Ngersulo itu apa, Gus? Lebih Apa ya? tepatnya ngersulo Lah itu aku gak ngerti aku wong ngenes ngono, Gus. ojo. Apa aja jangan mengeluh. Oh iya, mengeluh. Jangan mengeluh. Bahasanya jangan mengeluh. Mamulo ta, ojo Mamulo, ngeluh. iya. Mamulo. Jadi kalau masih ada hal-hal lain yang bisa dijual, ya jual gitu loh. Lha iku mang dodolan bebek kayak dodolan endok, dodolan jagung kayak dodol beras, iwak asin kayak terserah. Kan masih bisa gitu loh. Jadi Gus ya, gak usah gengsi. Merasa Gak usah gengsi, bola. dia sebagai seniman top akhirnya Wah, mau jualan gini takut kesenimannya. apa sih top iku apa sih? Ya mungkin hidup bersenian gak ono sing ngongkon awake dhewe.
Iya, Gus. Aku iso apa sih ngomong aku dadi pelukis iki? Kan awakku dhewe to. Lah kok ngersulo. Kok mengeluh? Ya enggak boleh dong. Nggak boleh. Nek Ingat ngeluh teman-teman, ya, nggak kayak boleh iso. nggak boleh ngersulo insecure apalagi ya Gus. Jangan ya. Kadek lah ngeluh-ngeluh tahun aku ilang. Mulane aku nek ono apa-apa wah gak ono duit kira. Wah aku tak masak dulu ya. Aku tak masak ayam panggang. Tak dol, tak WA koncoku. Aku punya ayam panggang enak ikan gelem. Oh ya aku gelem. Kirim ono. Sing sijine mana iki ayam rosemary oven. Rosemary. Iki bebek packing di oven. Bebek. Iki rawon rek. Loh, ya apa sih? Kan Iya, Gus. kan gampang sebetulnya mengatasi sesuatu gitu ya. Itu kok sebetulnya nggak usah ribet-ribet amat gitu. Jangan pakai gengsi-gengsian. Iya. Kok wis stop ngono, wah isin aku rek dodolan jangkrik ya gak apa-apa ngono lho. Nah, kan ngono lho ya. Jadi lebih tepatnya survive itu tidak hanya di satu bidang ya Gus ya. Ya seharusnya begitu. Lah mosok nggak punya keahlian lain dan tadi genteng bocor kan itu dibayar uang, ayo. Ya kan? Menek aku no, wit iku ketok ono. Iki apa anu ajenge dikapur tadi iki. Oh apa jenenge dicat sama ini. Ya tak cat ya Pak, nggak apa-apa. Bayarnya sampeyan sedino. Kan duit itu. Iya Gus. Lu aku mau lo bersihin WC aja mau kok. Ngapain gitu loh? Iya. Apa sih yang direpotkan itu sebenarnya? Iya iya. Nah, mau apa? Sebenarnya gampang hidup itu sebenarnya. Jangan bikin soro-soro dewe. Ya kan? Ya iku mang ngersulo, mamu lo ta, meki nek anu kepengin dadi sing dipikir sing bener. Aku nek dadi pelukis, engko resikone ngene-ngene ya, bagaimana cara mengatasinya? Ya iku mang wis tak dudui. Kon kulaan rawon iki ae mbok dol maneh ya oleh. Ngono kan? Ngono lho rek. Sederhana. Jadi waktu saya lulus SMA di Surabaya itu SMA Negeri 6. Terus aku masuk IKIP seni rupa. Tapi gini, IKIP itu kan ilmu keguruan apa ya? IKIP dan pendidikan kan. Nah, aku nggak punya keinginan bakat menjadi guru itu. Wah, nah, kalau nanti di sini kan jadi guru. Wah, padahal aku nggak keinginan jadi guru, aku pengen jadi seniman. Ya udah, saya keluar dari IKIP terus pergi ke Jakarta. Sendiri. Sendiri kan. Yo akeh wong sak sepur akeh. Oh iya. Ya, Tapi ramai sendiri di antara keramaian gitu Mas. di antara keramaian. Ya wis pokoknya nang keleleran kok Jakarta, ya wis. Tahun 70 ada Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta, LPKD, bukan C ya, LPKD ejaan lama. Itu dibuka dan aku daftarin di situ dan tes dan diterima. Itu karir awal di Jakarta, merantau langsung ikut apa Iya. tadi LPKD, Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta. Tahun berapa? Yang sekarang namanya IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Tahun 70. Pas 70. Nah, 70 pasti dah. Gitu. Masuk situ aku. Terus setelah mengikuti pendidikan itu diasah kan lama-lama ikut pameran-pameran gitu Gus. Iya benar seperti itu. Tetapi lagi-lagi di dalam hidup ini saya ya, hidup di Jakarta yang keras itu, waduh susah untuk cari makan juga. Terus terang aja cari makan susah. Ya nebeng kiri kanan, nebeng kiri kanan. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak meneruskan kuliah, tetapi saya jualan di Pasar Seni Ancol. Ya. Saya buka itu tahun 75 saya buka. Oh, berarti perintisnya dulu awal Pasar Seni Ancol tuh Iya. Gus. Iya, Gus pertama kali buka itu aku di situ dan aku buka orang pertama yang membuat siluet di negeri ini. Siluet. Nah, aku, Iya. bukan orang lain. Potret siluet. Iya, yang paper cutting. Iya. Itu aku lah. Ini saya umumkan juga. Langsung Aku lah orang pertama. deklarasikan langsung. Nah, aku orang pertama yang membuat siluet di negeri ini. Wah. Ini perlu dicatat sebenarnya. Oh ya, boleh. Ya ada generasi penerus setelah aku ada. Tapi kreatornya itu Gus ya? Aku jujur dan aku yang mengklaim itu. Terus terinspirasi dari mana?
Oh gini, inspirasi itu datang dari seorang teman yang pulang dari negeri Belanda. Itu belajar di sana atas dikirim oleh LPKD, belajar di sana dan pulang dari sana cerita kepada saya. Jadi di Perancis itu ada orang membuat gambar wajah orang itu dari samping, tetapi dia memakai kertas hitam, cuman digunting, kan bisa ya. Ya itu cuman itu saya bisa ceritain gimana gini udah aku coba aku bisa alhamdulillah itu hadiah dari Allah itu Ya. iya itu karunia Karunia. segitu aku bisa bikin jadi gitu bayangin aja Itu berproses berapa lama? Cepat. Melukis cepat melukis itu loh, maksudnya range waktunya melakukan itu sampai sekarang masih melakukan itu. ya sampai saiki tak anu dulu mari kan ono kertas tak gunting dulu mari malah nanti ono tanggapan aku bulan ngarep ya tanggapan kayak lucu kayak iya On the spot. nah bulan ngarep kok di kontrak Wah. ya lumayan Dan di kontrak salah satu apa? ya nggak tahu itu ada yang kontrak kalau nggak usah sebutin namanya kayak iklan aja Tapi itu setahu Gus pakai kertas linen ya Gus, kayak gitu. oh Atau enggak kertas enggak? karton hitam karton hitam aja ya? iya Oh. karton hitam Soalnya Ada- waktu itu aku pernah pesen gitu pakai kertas linen Gus. ya boleh aja, Boleh aja ya. Kertas linen kayak kertas putih biasa juga Kertas putih. boleh benar nggak hitam juga boleh berwarna juga boleh tapi yang penting adalah keterampilan itu gitu loh bisa nggak Padahal tidak mudah ya merekam gestur dari wangel samping. ya gitu. nggak bisa pasti kan greweli buat Nah, temenan Grewel bahasa baru, ngreweli. Ngreweli itu eh? apa? bahasanya wong desa ya kan Biar dia Surabaya greweli Greweli. muara iki ndelok aku wis greweli lon tak pentep Pak plototine wis greweli ndredeg Sebenarnya pelukis itu kan sebenarnya punya ritual khusus menurut hemat saya Gus. Kalau saya tuh kalau mau ngelakuin sesuatu yang aku suka itu aku harus ngopi dulu Gus biasanya. Kalau Gus ini mau melukis itu harus ngapain dulu? biasa aja seperti hidup sehari-hari itu loh ya nggak ada terus ini mood barang itu nggak ada buat Iya. saya mood itu nggak ada lo emang penggaweane Iya. penggaweane ngelukis terus mau apa masa nungguin wangsit wayu nggak ada Iya, iya. nek pangsit iya tak enteni Iya, pangsit. lewat gitu loh Udah pesen. gitu loh pesen aku lah masa mau ngelukis nungguin tengok-tengok terus ngombe kopi ngerokok di apa gitu enggak aku nggak Anu ada. itu seolah-olah alasan tok gitu. Ya, yes, aku gak ngerti kan masing-masing kan dewe-dewe ya Iya. sendiri. Tapi buat aku nggak penting itu. Oh iya iya. Ini sudah penggautanku, ini adalah pekerjaanku. Jadi aku setiap hari melukis ya udah, nggak usah nungguin itu tadi. Ngenteni udan teko, ngenteni gremes teko, nggak ada saya. Wah iki aku wayahe kerja ya enak, wah enak iki pasti rek. Wah iki duwe ide. Kadang-kadang malam tuh bangun. Kebetulan kan aku tempat tidurku dekat dengan studio. Dempet itu loh. Wah pengen bikin sesuatu set tangi gregah wis langsung set iki nek gak ngono catatan tok jebret catet besok turu maneh esuk tak garepon terus nopo gitu aja sehari-hari nah nek pegel ya turu rek ngantuk ya turu lah ngono wong ya harus tidur nggak usah wong kowe iki ngenteni Wahyu nggak Wahyu lunga udah pergi Wahyu udah ke Surabaya iya ya, Jadi sebenarnya ritual khusus itu sebenarnya alasan pribadi ya Gus biasanya. kalau memang sudah panggautane pegawaiannya ya udah ngelukis aja pokoknya ngenteni sing sembarang kali nek ngenteni kopi nek kopi entek ya kan uli matanya kayak kopi ya iso ae yang ngono kan ya utawane duwe entek dodol apa kira enake tuku tuku beras tuku sapi kayak apa ya begitu cuma istilahnya nggak ada lah ngeluh-ngeluh terus nggak ada terus nunggu-nunggu wangsit nggak ada nunggu-nunggu apa ide itu ngalir bendino ide itu metu sendiri kalau orang biasa bekerja setiap hari bekerja kamu akan dapatkan ide baru terus bener itu percaya deh sama saya nggak ada ganti wis tane gak gambar gatel aku nah kalau nggak gambar gatel aku
Nek tamu kesuwen, rek kok nang mulya rek aku kepengin Langsung gambar. Nah, ngono. iya gitu. Ngomong. Ngantuk rek. Ngantuk rek atau ngantuk kayak gitu. Bilang aja gitu. Nah, seperti itu. Nanti aku ngototnya ngomong ya nggak begitu loh. Tapi minimal buat saya Iya. itulah sikap saya. Sikapnya. Saya merasa dilahirkan sebagai tukang gambar, ya kan? Ya sudah, tak lakonane, aku dilahirkan dari situ. Nah, ini aku dilahirkan tukang kebon, yo matu lahir di mana, ya kan? Garap ono mai sawah sopo ngene, ya. Nah, itu kan seperti itu gitu, hidup itu seperti itu. Kalau anak zaman sekarang bilangnya itu passionnya Iya, Gus, ya. iya. Passionnya emang digambar gitu Gus. Iya, aku merasa seperti itu. Saya dilahirkan sebagai tukang gambar lah, pelukis lah, istilahnya apapun juga. Dan akhirnya itu saya juga berkarya. Nah, kalau numpuk tadi jadi pamerno, ya kan? Nek gak payu, ya aja ngeluh rek. Iya. Jangan ngeluh, malah menghambat sendiri. Oke, gitu. Sebenarnya itu udah banyak sekali ya wejangan dari Gus ini soal mengatasi problem dunia kesenimanan. Aduh angelik Gus ya. Kesenimanan. Nah, tapi ada poin yang aku catat dari statementnya Gus ini, kita itu menerima atau legowo diberikan keterampilan khusus sama Gusti Pangeran. Amin ya. Terus jangan mudah insecure gitu guys ya. Jangan disia-siakan, Jangan disia-siakan. dibuang-buang itu. Jangan sampai. Artinya tidak mensyukuri gitu loh. Ya. Dikaruniai apapun juga sama Gusti Allah. Itu jangan sampai disia-siakan. Ya. Kalau Anda diberi keterampilan yang lain di luar melukis, lakukan. Ya. Nggak ada istilahnya bersyukur. Kok gak soge-soge derek? Nah itu Kan itu repot itu. problemnya itu Gus. Repot itu. Lah mikir ini soge. Oh. Yo angel nek mikir itu aku karo aku. Wong aku lukisanku gak payu. Kok gak payu-payu? Gambar lagi, masih gambar lagi, tambah numpuk. Ya paling-paling lu ngomong Gusti Allah, aku kok gak diberi keterampilan dodolan ya gitu. Mosok gambar terus aku. Iya, iya. Ini aku udah kamu kasih ya. Udah berusaha Nah, ini. udah kamu kasih, aku udah siap hari aku ini. Ya tolong aku didolno gambarku, dijualkan lah gambarku. Ya sambat ngono to ae, buktine ya alhamdulillah. Ini tak tulungi. Wis gatek ngomong Iya. niku. Intine sambate Gus karo sing kuasa ae Gus ya. Iya, Gak usah ambek wong liya Gak apa meneh no medsos ngono Gus. Nah, ojo eman-eman. Iya. Eman-eman jempole, eman ini drijine, eman wis salah. Emang. Iya, iya. Jangan itu. Kalau itu sih udah Paket, urusan. Ya gak apa lawang Angin. Angin Angin buan hujan. Iki anu Gus ya, berkah ya Gus ya. Hujan ini berkah ya Gus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. berkah. Karena aku kan suka tanaman ya. Suka tanaman. Tanamanku itu bisa tumbuh cepat itu karena air hujan. Iya, air biasa itu enggak mendukung. Ya memang mendukung, tapi apa namanya? Beda lah air hujan itu kan mengandung apa gitu. Aku nggak ngerti Iya. istilahnya. Berarti Gus ini juga suka bertanam-menanam. Bercocok tanam ya. Oh bapakku petani, jadi masa aku Oh. gak diwarisi keterampilan Iya, pertanian. Nah nek pertani padi aku durung iso karena nggak duwe sawah. Aku cuma punya kebun, ya tak tanemin tanaman-tanaman yang saya suka gitu loh. Berarti pengaruh ya Gus. Bapak punya ilmu bertani pengaruh ke Gus yang suka bertanam, Mbah suka berkesenian pengaruh juga di Itu ya alhamdulillah memang seperti itu. Hidup itu kan begitu ya. Coba aja sampean urut sendiri sampean gitu ya. Ya. Lihat bapak saya itu apa sih dulu, kakek saya itu apa sih dulu. Kan bisa diurut gitu. Ya. Kakek saya itu umurnya sampai 125. 125. Tapi punya kebun jahe yang sangat luas. Dia masih sehat. Gus di usia 125 itu
Udah nggak bisa nih. Enggak, cik tegar, Oh, cik tapi tegar. wis mulai nyusuh. Itu enggak nyusuh itu, Pak. Nyesuh itu. Nyusuh itu ya kayak manuk-manuk nyusuh. Oh. Jadi sembarang dikumpulnya di sini, diambil taruh di sini. Oh. Itu wis kayak wong anu itu loh, enggak ngerti aku. Anu kayak siap-siap preparing gitu. Iya, seperti itu kayaknya. Tapi enggak ngerti wong jenenge. Ngono-ngono itu alam itu juga punya tanda-tanda sendiri kok. Oke Gus, sehat terus Gus ya. Amin. Semangat terus berkaryanya Gus. Amin, amin. Supaya karya-karyanya ini bisa menginspirasi terutama saya. Amin. Menginspirasi ke banyak khalayak orang-orang yang Iya. pernah masuk di galeri ini. Iya, amin. Terima kasih banyak Gus atas ininya, wejangannya. Ya, saya bisanya cuma sebisa itu. Atas suguhannya, kopinya. Biarpun sudah ludes ya. Oke teman-teman, terima Matur kasih. nuwun. Matur nuwun. Terima Eh, kasih. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang lebih banyak lagi, lebih mengenal lagi sosok-sosok orang-orang yang menginspirasi seperti beliau. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih. Tutup lagi.